Hai semua, jumpa lagi dengan saya Linda. Kali ini kita mau bikin nastar. Ini nastarnya nastar yang lumer banget. Dia benar-benar lumer, jadi masuk di mulut kayak langsung hilang gitu. Selembut kapas. Gimana cara bikinnya? Penasaran? Yuk kita lihat gimana caranya. Sebelum kita mulai, untuk yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu. Nanti kita akan bikin video tentang nastar dengan berbagai macam butter dan berbagai macam teknik. Pertama-tama yang kita butuhkan adalah 70 gram gula halus. Nggak harus merek ini ya, dan juga nggak harus pakai mixer. Kalian boleh pakai mixer, bisa juga pakai tangan atau pakai whisk gitu ya. Di sini saya pakai Wisman 100 gram. Dan kita akan pakai korman 100 gram. 200 gram blue band. Sedikit garam hanya untuk mengeluarkan rasa. Nah, ini akan kita mixer atau kalian whisk hanya sampai butiran-butirannya ini halus semuanya. Karena seperti yang kita tahu, blue band itu kan dia agak padat, jadi sampai blue band itu sudah nggak ada bintik-bintiknya lagi, sampai halus blue bandnya. Lalu kita tambahkan 4 butir kuning telur, kemudian kita tambahkan juga vanilla extract. Kalau kalian nggak punya vanilla extract, bisa kalian tambahkan vanilla bubuk, atau nggak perlu ditambahin juga nggak apa-apa. Ini dikocok sebentar aja, hanya sampai semuanya tercampur rata dan tidak ada bintik-bintik blue band lagi. Nah, kita tambahkan 50 gram susu bubuk. Susu bubuk yang saya pakai adalah New Zealand milk powder yang full fat. Lalu kita akan tambahkan 50 gram tepung maizena. Nah, untuk tepungnya saya pakai kunci biru 600 gram. Ini akan kita aduk dengan tangan sampai semuanya tercampur rata dan adonan tidak menempel lagi di tangan. Ini adonannya, takarannya semua sudah pas, jadi tolong jangan ditambahin apa-apa lagi ya. Seandainya kalian merasa aduh ini masih kelihatan lengket nih, terusin aja, karena nanti lama-lama dia akan hasilnya seperti ini, tidak lengket lagi. Adonan ini juga nggak perlu diuleni lama-lama, yang penting hanya sampai dia tidak nempel lagi di tangan dan di baskom. Selanjutnya adonan ini kita bisa bagi 6 atau bagi 4. Ini saya akan bagi 4 saja. Nah, lalu kita akan taruh di kulkas. Kenapa kita taruh kulkas? Supaya dia tidak lumer dan pengerjaannya juga lebih mudah. Jadi dia nggak nempel-nempel di tangan gitu, nggak kelembekan. Kalau kalian ingin menimbang adonan ini supaya rata, ini bisa ditimbang sekarang seberat 7 gram. Setelah ditimbang 7 gram semuanya kalian masukkan kulkas dulu. Sambil menunggu adonan nastar keras di kulkas, kita akan bulet-buletin nanas. Nanasnya ini bisa kalian timbang seberat 5 gram. Kalian bisa gunakan sendok ukuran ini 1 sendok teh kalau nggak salah, atau bisa langsung aja. Nanti bila kalian sudah terbiasa, udah nggak perlu ditimbang lagi, cukup dibulet-buletin aja, kita sudah tahu seberapa besar buletan yang kita perlukan. Nah, sekarang waktunya kita bikin nastar. Ini kita keluarkan dulu 1 butir dari kulkas, sisanya kita simpan lagi di kulkas. Kalau kalian sudah buletin 7 gram sudah ditimbang, kalian keluarkan hanya sedikit saja, sekitar 20 atau 30 biji, kalian taruh di piring, sisanya kalian taruh di kulkas.
Adonan ini akan kita uleni sebentar. Setelah itu bisa kita ambil sedikit, kita timbang, atau bisa langsung saja tidak perlu ditimbang. Nah, sekarang kita masuk proses yang paling penting dari bikin nastar ini. Adonan ini harus kalian giling-giling sampai dia berubah warna menjadi putih seperti ini. Nah, kalian lihat ini warnanya, dia harus putih seperti ini. Proses ini yang membuat nastar kalian lumer. Jadi kalian mau pakai resep apapun, kalian mau pakai butter atau mau pakai Blue Band saja, asal kalian cara bikinnya benar, nastar kalian pasti lumer. Perhatikan lagi ya, ini kalian giling sampai dia berubah warna menjadi putih. Setelah itu kita gepengin dan kita pindahin ke ujung jari. Setelah itu kita masukin nanas, baru kita gulung-gulung seperti ini. Nah, pada saat kalian taruh ke dalam nampan itu perlu sedikit dihentak ya, supaya dia nempel. Karena dengan demikian pada saat kita olesin dengan kuning telur, dia nggak berubah posisi gitu, dia nempel. Apabila kalian merasa adonan ini terlalu nempel, kalian ambil sedikit terigu di mangkok, kemudian kalian guling-gulingkan adonan ini ke dalam terigu, baru kita gulung. Itu akan membuat adonan ini tidak lengket lagi. Sekali lagi kita akan lihat proses penggulungan nastar dengan lebih seksama ya. Ini digiling dulu sampai dia berubah warna, lalu kita tekan dengan buku jari, pindahkan ke ujung tangan, kemudian kita masukkan nanasnya, baru kita gulung. Kalian bisa tambahkan sedikit adonan di atas nanasnya ini, supaya pada saat jari kita menempel di atas nanas itu enggak ketempelan nanas gitu loh. Karena kalau jari kita ini belepotan nanas, nanti pada saat setelah matang, nastar kita atasnya tuh akan item-item, ada serat-serat nanasnya tertinggal. Nah, untuk naruh nastarnya juga sedikit dihentak seperti ini ya, supaya dia tidak bergeser pada saat kita kasih kuning telur. Nampan pertama ini akan kita oven langsung tanpa kita olesi dengan kuning telur. Jadi kita akan bikin dua teknik, satu yang di oven dulu baru dilapisi kuning telur, satu lagi langsung tanpa, sebelum di oven kita langsung olesi dengan kuning telur. Nah, ini hasilnya setelah 20 menit di dalam oven. Ini sekali lagi kalian lihat, kalau seandainya kalian merasa adonannya udah kelembekan, karena biasanya kalau terakhir udah terasa lembek dan lengket di tangan ya. Ini bisa kalian tambahkan terigu, caranya seperti ini. Jangan terigu banyak-banyak kalian tambahkan, karena nanti hasilnya nggak akan lumer. Sekarang kita siapkan olesannya kuning telur. Siapkan kuning telur di 2 mangkok kecil. Kita bisa isi 3 atau 2 dan 3, karena nampan kedua nggak penuh banget ya. Ini saya ada korman yang sudah saya cairkan, saya ambil setengah sendok teh, saya akan campur di 2 kuning telur ini untuk nampan yang kedua, yang akan langsung kita olesi tanpa di oven dulu. Untuk pengolesan yang lebih jelas, kalian bisa nonton video saya mengenai olesan kuning telur yang cantik. Setelah nampan kedua ini selesai kita olesi semua, kita akan diamkan dulu supaya dia mengering. Setelah itu sambil menunggu dia mengering, kita mengerjakan nampan pertama. Kita olesi dengan kuning telur yang kita campur dengan sedikit madu supaya dia lebih cepat kuningnya, karena
itu sudah di oven, jadi tidak perlu lama-lama di dalam oven. Nah, untuk kuning telur adonan yang sudah kita oven, nastar yang sudah kita oven, ini kalian bisa pakai minyak atau butter yang lebih banyak ya. Kalau madunya cukup 1/4 sendok teh, tapi kalau untuk butternya atau minyaknya bisa 2 sendok teh, karena saya pakai cuman setengah sendok teh dan itu dia agak sedikit susah untuk mengerjakannya gitu loh, karena adonan terlalu kental. Terus nastarnya itu karena dia sudah mateng, jadi dia goyang-goyang ke kiri dan ke kanan, jadi agak sulit pengerjaannya. Dan lagi karena udah mateng, jadi kadang-kadang kalau terlalu kencang kita mengolesi nastarnya itu akan adonannya ada beberapa yang ikut terkelupas gitu. Untuk nastar yang di oven dulu baru dilapisi kuning telur, pengerjaannya harus ekstra hati-hati. Coba lihat seperti ini masih banyak bentolan-bentolan yang kurang rapi. Tapi kalau kalian melakukan yang oles dulu baru di oven, itu nggak harus terlalu bulat gitu, karena dia nanti pada saat kita ngolesin kuning telur, dia akan menyesuaikan diri gitu. Jadi yang benjol-benjol, yang nongol-nongol sedikit itu dia akan rata dengan sendirinya. Nah, ini nastar yang nampan kedua yang belum di oven, lapisan kedua. Ini lapisannya kuning telurnya sudah mau habis. Tidak cukup untuk semua nastar ini, jadi 2 baris itu saya akan olesi dengan kuning telur yang pakai madu ya. Ini akan kita oven di suhu 160-170 derajat selama 25 menit. Setelah itu kita akan matikan api bawah, kita akan nyalakan api atas, oven selama 2 menit. Setelah itu kita akan matikan kompor, diamkan di dalam kompor selama 2 hingga 3 menit. Selama proses 25 menit ke atas, itu kita harus liatin ovennya, tidak boleh ditinggal. Kita harus liatin sampai seberapa lama seberapa kuning yang kita inginkan. Untuk lebih jelasnya, kalian nonton video saya mengenai cara membuat nastar yang cantik. Sekarang kita akan melapisi lapisan kedua pada nastar yang sudah kita oven sebelumnya. Nah, ini kuning telurnya kurang. Karena kurang, jadi saya tambahin 1 kuning telur dan kuning telurnya jadi kelebihan. Karena itu akhirnya khusus nampan ini saya lapisin 3 kali. Nah, ini adalah nampan yang langsung dioles sebelum di oven. Ini penampakan setelah 25 menit. Pada saat ini kita akan matikan kompor, nyalakan api atas selama 2 menit. Kita liatin terus, tidak boleh ditinggal. Setelah kuning yang kita inginkan, kita matikan oven, lalu kita tunggu 2-3 menit. Nah, ini dia hasilnya. Cantik kan? Ini saya suka banget, dia nggak terlalu hitam. Tapi yang pakai kuning telur dicampur dengan madu, dia agak sedikit hitam, lebih hitam dari teman-temannya yang lain. Nah, ini adalah nampan yang sudah kita oven sebelumnya dan sudah kita lapisi dengan 3 lapis kuning telur. Ini akan kita oven hanya selama 10 hingga 15 menit. Kemudian kita akan nyalakan api atas sesuai sampai warna yang kita inginkan. Nah, inilah dia hasil akhirnya. Nah, teman-teman, ini dia hasil dari yang kita kerjakan hari ini. Yang ini adalah nastar yang kita oven dulu, baru kita lapisi dengan kuning telur. Dan kebetulan saya lapisinnya ini 3 kali, jadi dia rata banget hasilnya ya. Dan ini kuning telurnya plus butter dan plus madu. Sementara yang ini
Ini yang ujung nih 2 biji ini yang kita kasih plus madu ya. Sisanya yang lain hanya kuning telur plus butter, dan ini hanya 2 lapis saja, dan ini kita langsung oles, tidak di oven dulu. Nah, bagaimana menurut kalian? Teknik apa yang kalian ingini? Yang mana yang menurut kalian yang lebih cantik? Nanti terserah kalian yang mau bikin. Kalian mau bikin yang mana aja? Kalau menurut saya dua-duanya cantik. Hasil akhir dua-dua macam ini cantik menurut saya. Cuman kalau yang di oven dulu agak lebih ribet, karena pada saat pengolesan dia sudah mateng, jadi gampang bergeser ke kiri dan ke kanan, dan pengolesannya harus lebih hati-hati supaya adonannya nggak ikut menempel di kuas gitu, karena dia sudah mateng ya. Dan ini nastarnya tuh lembut banget, lumer banget, jadi digeser sedikit aja dia bisa nempel. Ini olesan kuning telurnya kuat banget ya, tidak ada satupun yang copot. Ini benar-benar kuat menempel. Nah, kebetulan mau Imlek nih sebentar lagi. Kalian bisa masukin ke dalam box dan ditempelin dengan Happy Chinese New Year seperti ini. Terima kasih untuk kalian yang sudah nonton hingga selesai. Semoga video ini bermanfaat ya. Terima kasih untuk yang sudah subscribe. Jangan lupa di share, like, dan komen. Kalau ada pertanyaan silakan ditulis di kolom komen. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Bye-bye.